Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Cahaya Putri dengan NIM E31200117, Prodi Manajemen Informatika golongan A angkatan 2020. Ini saya ingin presentasikan hasil tugas bahasa Indonesia alternatif kedua, menganalisis ciri bahasa karya ilmiah. Yang pertama, menganalisis ulasan buku berbentuk review artikel jurnal judul teknologi informasi dan fungsi pustakawanan. Identifikasi ciri kebahasaan. Yang pertama adalah struktur kalimat sederhana. Struktur kalimat sederhana itu kalimat yang memiliki inti, subjek, dan predikat saja. Oke, ini contohnya di paragraf pertama. Dengan data penulisan meneliti mengenai studi kasus ini bertujuan untuk memberikan sebuah contoh dari dampak yang ditimbulkan akibat arus teknologi informasi yang sangat berkembang pesat bagi pelaksanaan fungsi pustakawanan. Terus padat informasi itu adalah kalimat yang memiliki informasi yang jelas. Ini ada beberapa contoh. Saya bacakan di paragraf kedua. Itu dampak yang dirasakan oleh perpustakaan seperti 1. Ciptanya informasi dalam bentuk digital dan seterusnya. Lalu yang paragraf ketiga selanjutnya, dampak dari teknologi informasi bagi fungsi perpustakaan yang dirasakan oleh lingkungan hidup, yaitu 1. Pengetahuan mengenai teknologi informasi serta komunikasi pustakawan harus bertambah dan seterusnya. Di situ memuat kalimat yang sangat informatif karena dijelaskan secara rinci dampak serta dampak yang dirasakan perpustakaan dan perpustakawan. Dan terus ada padat kata struktural. Padat kalimat struktural itu adalah kalimat yang memperjelas, memperkuat kalimat itu menjelaskan apa. Terus ada di paragraf kedua, datanya perpustakaan sebagai sebuah pemeran utama tentu saja mengambil dan mendapat dampak yang paling besar dari adanya perkembangan teknologi informasi. Berarti di situ dijelaskan perpustakaanlah yang mendapat dampak yang paling besar karena teknologi berkembang. Adalah selanjutnya, ciri kebahasaan memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi adalah perubahan non benda ke benda. Maksudnya kata-kata non benda menjadi kata-kata non benda menjadi kata benda. Itu ada di paragraf ketiga. Contohnya adalah pengetahuan mengenai teknologi informasi serta komunikasi pustakawan harus bertambah. Pengetahuan itu non bendanya adalah tahu, diberi himbuan menjadi pengetahuan. Terus ada paragraf pertama dan ketiga, ada penelitian, perkembangan. Penelitian adalah dari kata non benda meneliti, perkembangan, kembang, pengetahuan, keterampilan, terampil, kecepatan, cepat, dan masih banyak lagi ya. Terus di kebahasan selanjutnya menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini adalah penamaan pada suatu dengan menggunakan nominal. Ini ada di paragraf kedua, jaringan komputer, jaringan ikatan antara satu dengan yang lainnya. Terus ada transfer. Transfer adalah pindah tempat. Terus di paragraf keempat ada akses. Akses adalah jalan masuk. Terus ciri kebahasaan selanjutnya adalah bersifat taksonomis dan abstrak. Taksonomis adalah pokok persoalannya melalui klasifikasi atau pengelompokan. Abstrak itu pokok persoalannya diformulasikan dari kenyataan menjadi teori. Di sini taksonomis itu ada penggunaan sebuah teknologi tentu saja fungsinya untuk mempermudah dan mempercepat atau mempersingkat waktu dalam melakukan sebuah kegiatan. Ada di paragraf 4 dan abstraknya ada di paragraf 1. Penelitian mengenai studi kasus ini bertujuan untuk memberikan sebuah contoh dari dampak yang ditimbulkan akibat arus teknologi informasi yang sangat berkembang pesat bagi berlangsungan fungsi kepustakawanan. Itu dijelaskan kan dengan penelitian itu
dia kenyataan kan itu diubah menjadi teori, akhirnya mendapatkan kejelasan tentang dampak dirasakan kepustakawanan dari perkembangan teknologi. Terus ada menggunakan pengajuan Explora. Explora itu menunjukkan generalitas pada umum. Ada teknologi informasi sangat mempengaruhi menganggap fungsi pustakawanan seperti perpustakaan itu sendiri, pustakawannya, dan tak terkecuali pemustakanya. Itu sudah jelas. Seperti perpustakaan itu sendiri, pustakawannya itu yang saya kurung itu memperjelas semua ruang lingkup fungsi pustakawanan. Lalu metode kebahasaan memanfaatkan relasional identifikatif dan relasional atributif. Relasional identifikatif itu mendefinisikan sesuatu. Jika atributif membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri-ciri atau perbedaan. Di sini contohnya ada di paragraf kedua, datanya dengan adanya koleksi digital tersebut membuktikan bahwa perpustakaan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi. Itu masuk ke atributif. Selanjutnya ada bersifat monologis. Monologis artinya teks tersebut memberikan informasi dengan searah. Itu paragraf keempat. Contohnya, dalam konteks ini mayoritas tersebut dengan teknologi yang ada atau yang sudah berkembang saat ini merupakan salah satu dari bentuk pengetahuan dan keterampilan. Berarti di sini jika kita sadar dengan kemajuan teknologi, pasti kita akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Lalu kita menggunakan kalimat pasif untuk menekan persoalan. Menggunakan kalimat pasif ini berarti kalimat yang menghilangkan pelaku ya. Itu ada di paragraf kedua. Datanya bukan hanya fungsi saja yang sudah dibentuk digital, tetapi sudah banyak perpustakaan yang memiliki sebuah website yang dimana website tersebut dapat digunakan untuk dimanfaatkan oleh siapa saja, kapan saja, ke dimana saja. Lalu ada kalimat tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor itu kalimat yang tidak lengkap. Di sini contohnya paragraf kedua, perpustakaan perlu memiliki sebuah alat teknologi dalam menyampaikan informasi yang ingin dibagiannya. Terus ada kalimat gramatikal. Gramatikal itu kalimat maknanya berubah karena pengimbuhan. Itu ada beriringan. Beriringan dari kata dasar iring. Itu beda lagi misalnya pengiring, mengiring, beriringan. Itu. Terus identifikasi kesalahan bahasa. Aspek kesalahannya di sini ada diksi. Paragrafnya yang salah itu menghilangkan aktivitas di sini itu tidak baku karena terlalu panjang. Terus ada di kalimat itu terlalu banyak kata dampak. Jadi yang benar, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini memberikan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Sajian dan tanda baca itu ada di online akses, harusnya cetak miring, terus diperluaskan, harusnya tergabung, dan itu sekedar, itu harusnya sekadar. Yang kedua, menganalisis ciri bahasa karya ilmiah dari urusan buku berbentuk teks proposal. Yang pertama, struktur kalimat sederhana. Di sini layaknya sebuah keluarga Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah sebuah keluarga besar. Itu berarti intinya Fakultas Farmasi Universitas Jember itu layak seperti keluarga. Terus pada informasi itu ada di pendahuluan dan di tata laksana kegiatan. Paragraf ketiga, pada pendahuluan ini sebuah momen nantinya diharapkan mampu menentukan langkah di depan akan datang. Dengan adanya cara tersebut diharapkan mampu menentukan langkah ke depan. Tujuannya. Terus pada kata struktural itu ada di pendahuluan. Layaknya sebuah keluarga Fakultas Farmasi adalah sebuah keluarga besar, ingin menegaskan bahwa
Farmasi Universitas Jember seperti keluarga. Memanfaatkan nominalisasi ada di penutupan dan pendahuluan. Penutupan ada di paragraf pertama dan pendahuluan ada di paragraf 3. Ini pelaksanaan dari kata pelaksana. Majuan. Lalu ada menggunakan istilah teknis. Istilah teknisnya di sini ada di pendahuluan paragraf pertama. Ini bahu membahu, yang artinya tolong menolong. Lalu di pendahuluan paragraf kedua ini ada komunikasi, yang artinya proses penyampaian atau penerimaan informasi. Selalu ada di kata laksana, laksana online dan offline. Online itu dengan jaringan ya, dan offline itu tanpa jaringan atau di luar jaringan. Lalu abstrak, bersifat taksonomis dan abstrak. Bersifat taksonomis dan abstrak itu ada di pendahuluan, menjalin komunikasi antara para akademis, staf, dan mahasiswa utus farmasi Universitas Jember. Itu taksonomis karena pengklasifikasian, terus menggunakan pengacuan eksplora. Itu ada di penutup paragraf pertama. Ini tentang bantuan dari semua pihak, terutama dari pihak farmasi. Sangat kami harapkan pengikutan kegiatan ini bersama menuju pada pihak yang terlibat. Terus memanfaatkan relasional, identifikatif, dan dosen atributif. Ini ada di pendahuluan paragraf 2 karena hal ini adalah menjamin kebahagiaan keluarga. Ini identifikatif. Definisi ciri bahasanya bersifat monologis. Itu ada pendahuluan paragraf 3. Sebuah momen yang nantinya diharapkan mampu menentukan langkah ke depan demi perkembangan Fakultas Farmasi Universitas Jember di masa yang akan datang. Terus menggunakan kalimat pasif untuk menekan pokok persoalan dari pendahuluan. Ini meningkatkan rasa keluargaan dalam lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember. Terus tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor tadi kalimat yang lengkap. Berarti ini kalimatnya lengkap. Badan perwakilan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember mencoba menjembatani langkah komunikasi dalam lingkungan para akademis, staf, dan mahasiswa. Terus yang terakhir menggunakan kalimat gramatikal. Itu ada di menutup paragraf ke-1. Semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha kita. Itu gramatikalnya dimeridhoi. Terus identifikasi kesalahan bahasa. Sebagai kesalahannya ada diksi di pendahuluan ya. Apresiasi itu harusnya aspirasi, tadi harusnya aspirasi. Terus ejaan dan tanda baca itu di pendahuluan paragraf 3. Melalui sebuah momen kebersamaan keluarga itu kurang tanda koma. Harusnya melalui tanda komanya harusnya diulangi. Itu melalui sebuah momen kebersamaan dalam nuansa keluargaan. Badan perwakilan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember mencoba menjembatani langkah komunikasi dalam lingkungan para akademisi, staf, dan mahasiswa. Terlalu banyak tanda koma itu. Dan ini. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Jika kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.